Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lansia yang saya hormati, saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekalian, apalagi kepada kita para lansia ini sudah dikasih onjotan umur ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya, ibu saya meninggal umur 62, kakak saya 63, ada yang 42, saya sekarang sudah 76 tahun. Jadi ini luar biasa kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Marilah apapun yang diberikan Allah kepada kita, selalulah kita syukuri, kita jalani, dan kita nikmati. Sahabat lansia yang saya hormati, kali ini saya akan membahas bagaimana mempersiapkan lansia untuk bisa menata kehidupannya, dalam istilahnya menata senja untuk meniti surga. Ya. Untuk pertama kali mari kita sudah sering kali mendengar apa ya itu namanya, nyanyian, nah ya, misalnya Tombo Ati ya. Marilah nyanyian Tombo Ati itu kita sesuaikan untuk lansia kita ya. Misalnya Tombo ati iku ono limang perkara, kaping pisan maca Quran sak maknane. Ndak usah saya teruskan, itu ibu-ibu semua sudah paham dan sudah hafal ya. Apa yang akan saya maksudkan di sini? Kalau kita sebelum menginjak lansia ya, saya menyatakan bahwa saya sudah siap betul-betul lansia itu umur 70 tahun itu. Sebelumnya kita itu kan misalnya kalau baca Quran, karena dari kecil itu sudah terlatih setiap ba'da subuh, setiap maghrib itu mesti ngaji dan sak maknane ya. Kalau dulu sebelum kita menjadi lansia masih banyak kerja, masih banyak tugas-tugas ini, mungkin kita hanya bisa membaca satu kali bacaan Al-Quran itu 20 ayat. Akan tetapi untuk waktu lansia yang sangat banyak yang setelah diberikan kesempatan oleh Allah di apa ya namanya itu, onjotan umurnya itu ya, kelebihan umur itu mari kita, kalau ada istilah one day one juice, syukur alhamdulillah kita bisa one day one juice sak maknane. Akan tetapi bagi lansia, bagi kita itu bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, akan tetapi sak maknane, sehingga kita bisa tahu betul-betul apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan untuk kali ini ya sak maknane, misalnya kalau setelah lansia bisa bandi banju sak maknane alhamdulillah. Akan tapi bagi saya ya mungkin 2 hari 1 juz baru bisa membacakan, karena ya mata sudah berkurang ya, artinya mata kita kalau membaca seperempat jam saja sudah pusing peningnya ya. Akan tetapi kita harus bagaimana untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas dari bacaan Al-Quran itu, sehingga kita betul-betul dalam nanti menghadap Allah itu betul-betul Al-Quran itu akan menemani kita ya. Kemudian yang kedua itu adalah sholat wengi lakonono ya. Sholat wengi, kalau dulu mungkin kita itu sering karena banyak tugas, lelah, capek, itu bisa saja ya bolong-bolong lah, tidak setiap hari. Akan tetapi sekarang di dalam usia lansia ini, marilah kita betul-betul kita tingkatkan kualitas dan kuantitas sholat malam kita ya, sholat malam kita ya. Jangan sampai ketinggalan satu kali pun di dalam sholat malam, karena Allah telah memberikan kenikmatan kita. Bagaimana kita akan membalas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah itu. Nah,
Kemudian konco yang soleh, ya. Jadi kita itu sekarang ini sudah bergaulah dengan orang sesama lansia, yang sesama-sama menyenangkan, atau yang istilahnya itu yang sama-sama ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah zikir wengi ingkang suwi. Jadi kalau setelah sholat hajud kita menunggu sampai subuh, itu doa-doa kita, syukur kita bisa istighfar sampai beratus-ratus kali mungkin, ya. Akan tapi yang banyak sekali istighfar. Karena apa? Kita ingat umur kita tuh sudah 76 tahun, mungkin itu sudah berapa ratus ribu mungkin dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Saya ingat betul, apapun doa kecil, doa kepada Allah, ya, itu bisa merontokkan dosa-dosa kecil kita yang tidak kita sadari, yang terlalu banyak kita lakukan mungkin ya. Kalau Nyai Dahlan mengatakan pokoknya openono mengguyu karo konco, ya, memberikan sedikit apapun yang kita punya, menyenangkan hati teman, itu adalah merupakan amalan-amalan soleh kecil-kecil yang kita tidak laksanakan, dan itu juga akan menggugurkan dosa-dosa kecil yang kita laksanakan yang tidak kita sadari. Nah, kemudian weteng luwe. Nah, dulu kalau kita sudah terbiasa wong poso 30 dino, we iso kok poso Senin Kemis abote ra karuan. Nah, dulu misalnya kalau dulu sebelum lansia, akan tetapi selama ini ya kalau masih kita sehat, ya, kita sehat karena weteng luwe ngasuh puasa Senin Kemis yang dianjurkan oleh Rasulullah itu memang betul-betul bisa menahan kita, nafsu kita, amarah kita, dan lain sebagainya. Ini adalah tombok hati untuk mempersiapkan diri bahwa lansia itu harus kita dasari, perbanyaklah baca Al-Quran, banyak teman-teman yang menyenangkan hati, kemudian sholat tahajud, sholat malam itu kita tingkatkan betul-betul, karena kalau kita rasakan setiap kita sholat malam itu mesti ada apalah setitik kebahagiaan, ya, yang ada di dalam diri kita. Nah, kemudian yaitu Senin Kemis aja lah, kalau misalnya yang bisa ya Senin Kemis, syukur kalau Yaumul Bid, ya. Akan tapi kalau Senin Kemis itu sudah luar biasa. Karena apa, ya? Saya ingat betul pada waktu pemilihan ibu Sakinah Teladan, ya, itu yang mendapatkan itu ada seorang ibu yang sederhana, bukan sarjana, bukan iki, akan tetapi apa, dia mendapatkan keteladanan itu karena bisa mempersiapkan kelima anaknya ini betul-betul seperti apa yang dianukan ibunya. Apa? Saya mengatakan, Bu, kenapa bisa begini? Saya hanya mengajarkan kepada anak-anak saya dua. Satu, ya, sholat malam, yang kedua puasa Senin Kemis. Itu kunci, itu dia mendapatkan keteladanan itu. Kenapa pokok ibu dua? Saya mengajarkan anak-anak itu sholat malam itu supaya sebelum dia itu akan selalu memperbaiki apa-apa yang sebelum dan sesudahnya ini. Nah, tidak punya kemudian kenapa Senin Kemis, Bu? Kok puasa Senin Kemis? Sampai sekarang anak saya sudah punya anak, sudah punya cucu, alhamdulillah masih tetap melaksanakan sholat malam dan puasa Senin Kemis. Kenapa Senin Kemis? Supaya anak saya tidak menjadi orang yang serakah. Karena setiap satu minggu dia kelaparan, merasakan lapar selama 2 hari. Sehingga tidak mungkin dia akan serakah. Untuk apa serakah? Nah, inilah ibu-ibu sekalian, kita berusaha saat ini adalah menjadi lansia yang lansia yang sehat, ya. Itu Mars lansia itu bagus sekali.
Reksa kesehatan sebelum penyakit datang, dan tingkatkan hobi sesuai kemampuan. Kalau lansia itu sehat, lansia itu akan menjadi bahagia dan bermanfaat. Inilah tujuan kita menjadi lansia yang usia masa tua bahagia. Ibu-ibu sekalian, sahabat lansia yang saya hormati, ya. Inilah pertama kali tombol hati itu. Setelah hati kita itu bersih, karena sudah bersih dari penyakit-penyakit hati itu, insya Allah kita akan menapaki lansia, menapaki masa-masa depan itu dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.